setiap kita yang ada di tempat ini dipenuhi oleh sukacita yang dari surga. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang kita bisa lalui Bapak Ibu, itu karena Tuhan. Untuk itu mari kita mau tetap sembah Tuhan. Kita mau tetap meninggikan nama-Nya. Dan kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, aku tidak pernah meragukan-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit nampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
bersyukur kalau saat ini kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu perjalanan kami tidak mudah, tetapi kami melihat kedahsyatan-Mu atas hidup kami. Apapun yang terjadi, kami ingin selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah pujian kami yang kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami hanya berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin belajar firman Tuhan. Untuk itu kami akan mempersiapkan diri kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami buka dengan penuh Tuhan. Dan kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Dan sebentar kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan surgawi menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti pujian yang terakhir dinaikkan, walau 1000 rebah di sisiku. Ya, tema ini terinspirasi dari lagu itu, tetapi apakah kita benar-benar memahami tentang 1000 dan 10.000 yang rebah? Mari kita buka, saya undang kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan membaca ayat ini dalam Mazmur 91, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu, pembaca ayat berserta dengan saya akan membacakan ayat yang ke-5, Bapak Ibu ayat 6, kemudian bergantian, demikian sampai pada ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 berserta dengan pembaca ayat, 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan saya berdoa kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. 1000 dan 10.000. Tadi kita sudah membaca dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan yang ke-9 adalah penggalan dari Mazmur ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 dari pasal 91 ini. Bapak Ibu, Mazmur 91 ini ditulis oleh Musa. Mazmur itu terdiri dari beberapa penulis dan memang sebagian besar yang menulis Mazmur adalah Daud. Tetapi ada bagian Musa yang menulis di dalam Mazmur 91 ini. Nah, ada 4 sebutan bagi Allah. Ada 4 sebutan bagi Allah. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Penyebutan Allah oleh Musa, yang pertama adalah yang maha tinggi, dalam bahasa aslinya itu Elyon. Jadi kalau ada orang yang bernama Elia, ada orang yang bernama Elias, itu artinya Allah yang maha tinggi. Artinya apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa Allah lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Allah yang maha tinggi itu menunjukkan bahwa Allah lebih besar daripada segala ancaman yang kita hadapi. Itu dikatakan di dalam ayat 1 yang tadi saya baca. Dan kemudian ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Allah yang maha tinggi, sebutan itu menunjukkan bahwa Dia mengatasi segala yang akan kita hadapi. Amin. Dia mengatasi semua ancaman
yang membuat kita takut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ya. Mengapa orang dikuasai dengan kekhawatiran? Mengapa orang dikuasai dengan ketakutan? Karena tidak mau membalikkan keadaan. Tidak mau membalikkan keadaan. Ya. Lebih besar kekuasaan khawatir yang menguasai diri dia. Ya. Saya harus akui Bapak Ibu, kekhawatiran, ketakutan itu manusiawi. Betul, iya, betul Bapak Ibu. Itu manusiawi. Tetapi yang tidak menjadi manusiawi ketika dia dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi harus segera kita balikkan. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan yang menguasai kita, tetapi Allah lah yang menguasai kita. Amin Bapak Ibu. Sebab kita punya Elion, kita punya Allah yang maha tinggi, yang mengatasi segala ancaman dalam hidup kita. Jadi Musa menulis ini, memperkenalkan kepada pembaca, memperkenalkan kepada umatnya. Jadi kalau kepada pembaca ya kita semua Bapak Ibu, ini peninggalan dari Musa. Ya, 2500 tahun yang lalu Musa menulis dan sekarang berharga bagi diri kita. Ya. Jadi yang maha tinggi ini menunjukkan kedudukan yang mengatasi segala yang ada termasuk para malaikat. Ya. Saya senang Bapak Ibu, teknologi kita semakin berkembang. Ya. Dulu nggak ada YouTube, kemudian ada YouTube, kemudian ada lagi Google, ada lagi, sehingga semua dapat kita gali. Semua dapat kita tonton. Ya. Ada satu agama yang menampilkan hal-hal yang mistis ya. Dan kemudian saya katakan, wah dengan semakin teknologi ini semakin mengetahui kita. Ya, dulu orang tertarik dengan agama itu, tapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku dibongkar habis dengan teknologi itu. Ya. Kekristenan bukan berarti tidak ada ancaman, kekristenan terus diancam, ya terus digugat. Tetapi kekuatannya luar biasa. Ya, kekuatannya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya kalau melihat di YouTube itu ya, orang percaya kepada hal-hal yang mistis gitu ya, datang ke satu tempat, diberkati. Kalau engkau datang ke suatu tempat yang dianggap kudus, berkat itu melimpah. Coba bayangkan. Dulu umat Israel begitu. Dia punya kiblat. Yerusalem. Tapi kiblat itu kemudian dialihkan Tuhan sebelum Yerusalem itu hancur. Luar biasa itu. Jadi kiblatnya orang Israel dulu, dimanapun mereka berada, termasuk Daniel, Asarya, Misael, dan Hanaya itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, ketika berada di Babel, dikatakan dalam Alkitab, Daniel terbiasa berdoa, 3 kali sehari dia berdoa, dan selalu menghadap ke kiblat Yerusalem. Ya. Karena disitulah ada bait suci, lambang Allah hadir. Memang perjanjian lama selalu menunjukkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Perjanjian lama begitu. Tabut perjanjian diangkut, mereka menang. Allah menunjukkan lewat tiang awan, Allah menunjukkan lewat tiang api, kehadiran Tuhan secara fisik. Memang Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, suatu hari nanti orang tidak akan menyembah di gunung Gerizim ataupun di Yerusalem. Jadi Gerizim ini adalah gunung tempat penyembahan orang Samaria. Ingat Bapak Ibu, orang Samaria itu bukan orang yang
tidak mengenal Allah. Itu orang Israel. Itu orang Yahudi. Tetapi Yahudi yang tidak murni. Karena mereka tidak murni, maka kemudian ada batas tembok pemisah antara orang Israel asli dengan orang Israel yang bukan asli. Tapi mereka menyembah Yahweh. Mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya saja mereka punya kiblatnya bukan di Yerusalem, tapi di Gunung Gerizim. Dan Tuhan katakan, suatu hari nanti orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung itu, bukan juga di Yerusalem. Kiblatnya dipindah kemana Bapak Ibu? Kiblatnya dipindah kemana? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah, di mana roh Allah tinggal diam? Ini kiblatnya. Artinya apa Pak Yopi? Kemanapun kita pergi, ada kiblat Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu. Kalau toh saya pernah ke Yerusalem, bukan berarti saya harus menyembah di sana, Allah hanya ada di sana. Bukan berarti kalau saya sembahyang di Yerusalem, maka nilai ibadah saya di Yerusalem 1000 kali daripada ibadah saya di tempat lain. Nah, sudah lewat itu. Ya, Allah yang maha tinggi ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya rasa khawatir, segera kita balikkan. Saya punya Elion. Saya punya Allah yang maha tinggi. Jadi ini diperkenalkan oleh Musa, Bapak Ibu. Mengatasi segalanya termasuk malaikat. Ayat 11 berkata, tolong dibaca, Mas Anton. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, malaikat-malaikat akan diperintahkan kepada kita. Untuk melayani kita, Bapak. Allah mengatasi segala malaikat. Kita tidak menyembah malaikat. Tapi kita menyembah Allah yang punya otoritas untuk memerintah malaikat itu. Perlunya kita berdoa. Saya pernah mengalami keadaan yang saya dengan istri saya. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita melakukan perjalanan apapun, jangan lupa berdoa. Saya kalau pergi dengan istri saya diem sejenak, ayo kita doa. Di mobil kita doa sebelum kita berangkat. Saya berdoa. Ya, saya pernah mengalami di tol Cipali, saya berangkat kira-kira dari sini malam lah Bapak Ibu, sekitar jam 10, jam 11-an gitu ya. Ya. Jadi malam sampai di tol Cipali itu Bapak Ibu. Ada bayangan ya yang melintas menyeberang. Malaikat Tuhan memerintahkan kepada, ya Allah memerintahkan kepada malaikat. Kenapa sering terjadi kecelakaan? Banyak orang dalam kecepatan tinggi yang kemudian ada bayangan itu ngerem. Tanya istri saya, itu lihat, lewat. Perlunya kita untuk berdoa. Supaya Allah itu memerintahkan malaikat-malaikatnya melindungi kita. Ya, saya kemudian jalan aja Bapak. Ya. Jadi dia lewat kemudian ya udah wis gitu. Hilang. Saya tidak terpengaruh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bablas saja. Banyak hal Bapak Ibu. Tapi Allah yang maha tinggi ini punya kedudukan. Ya, punya kedudukan yang hebat. Mengatasi segala yang ada termasuk malaikat. Sekarang coba bayangkan. Justru sebagian orang menyembah malaikat. Betul-betul melukai hati Tuhan. Betul-betul melukai hati Tuhan. Yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tinggi, yang punya kuasa memerintah malaikat
untuk menyertai kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini diperkenalkan sebelum sampai kepada 1.000 dan 10.000 yang rebah itu. Yang kedua, Allah yang Maha Kuasa, Sadai, menunjukkan bahwa kuasa Allah yang dipunyai Allah, kuasa Allah, kalau tadi kedudukan, ya sama dengan manusia lah. Kalau orang punya kedudukan, belum tentu dia punya kuasa. Orang yang punya kedudukan, belum tentu dia punya kuasa. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya. Ada banyak direktur utama dalam suatu perusahaan, dia tidak punya kekuasaan. Karena dia anaknya bos, dia tidak punya kekuasaan. Yang ngambil keputusan siapa? Kadang-kadang dari bawah ini, direktur yang lainnya. Jangan begitu, Pak. Tapi Allah enggak. Dia Allah yang maha tinggi, selain kedudukan yang lebih tinggi, dia juga punya kuasa. Mampu membinasakan musuh, ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa, dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia mampu membunuh musuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ini Allah yang Maha Kuasa. Sadai. Selain dia punya kedudukan, dia punya the power. Sadai ini dikatakan pada ayat yang ke-14. Tolong dibaca, Mas Anton. Ya. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentanginya, sebab ia mengenal namaku. Ya. Ungkapan ini Bapak Ibu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sadai. Tak usah kau takut. Allah Maha Kuasa. El Shaddai. El Shaddai. Diperkenalkan ini. Sebutan yang ketiga Bapak Ibu, sebutan yang keempat adalah YHWH. Tuhan dalam huruf besar, kalau dalam Alkitab. Ayat 2 dan ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah Tuhan dalam huruf besar, maka berkatalah YHWH. Ayat yang ke-9 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, YHWH. Apa itu maknanya? Sebutan YHWH ini faktanya bahwa ia beserta kita. Menunjukkan Allah yang maha tinggi, Allah yang punya the power, ya, Allah yang maha kuasa, dia juga Allah yang menyertai kita, YHWH. Allah yang menyertai kita. Ya. Ayat 15, tolong dibaca Mas Anton. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Iya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, jadi diperkenalkan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, kemudian Yahweh, YHWH. Huruf Ibrani itu enggak ada huruf vokal, enggak ada. Huruf Ibrani itu konsonan semua, huruf mati semua. Ya, YHWH. Tapi karena pelafalannya untuk mengucapkannya, itu kemudian orang berkata Yahweh. Tapi sebenarnya tulisannya itu YHWH karena nggak ada vokalnya, huruf hidupnya nggak ada. Ibrani itu nggak ada huruf hidupnya. Ya. Artinya YHWH ini Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Hebat ya. Allah yang maha tinggi, bukan hanya maha tinggi, dia punya the power. Bukan hanya the power aja, bukan hanya dia di tempat tinggi, kemudian dia hanya ada di tempat tinggi,
tapi dia menyertai kita. Sangat beda Bapak Ibu dengan Allah-Allah yang lain. Kalau Allah yang lain itu Allah yang eksklusif yang ada di sana. Sehingga orang harus memanggilnya dengan suara yang keras. Karena di sana. Tapi dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Firman Tuhan katakan kan, dia mengerti bahasa air mata. Karena dia ada, dia dekat. Bapak Ibu kehabisan kata-kata untuk menyampaikan kesesakan yang ada. Tapi Bapak Ibu kemudian meneteskan air mata. Tuhan tahu bahasa air mata Bapak Ibu. Karena dia Immanuel. Dia nggak jauh. Terlebih lagi bait Allah yang ada di Yerusalem yang kemudian dihancurkan oleh orang-orang Roma sampai hancur begitu kan ada beberapa kaisar yang memerintah. Domitianus, itu semua menghancurkan. Kaisar Nero, menghancurkan juga karena dia bertakhta di Roma, tapi atas perintahnya kemudian dihancurkanlah Yerusalem. Runtuh betul-betul habis Bapak Ibu. Semenjak Tuhan Yesus kemudian mati, sejak itulah kemudian gereja di sana, orang-orang Kristen di sana mengalami penganiayaan sampai kemudian Yerusalem habis. Bait suci habis. Lalu bait sucinya di mana? Tuhan pindahkan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Disitulah Allah Immanuel, Yahweh itu ada beserta dengan kita, Bapak Ibu. Dia bukan hanya Allah yang maha tinggi, dia adalah Allah yang maha tinggi dan Allah yang punya kuasa. Dia bukan hanya Allah yang maha tinggi dan punya kuasa, tapi dia adalah Allah yang menyertai kita. Wah, dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat banget Bapak Ibu. Dialah yang meluputkan dan memuliakan kita. Dan ini sama dengan perkataan dari Rasul Paulus berkata, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena kita dimuliakan. Sekalipun kita berada dalam kesesakan, sekalipun kita berada dalam kesulitan, tapi kalau kita betul-betul mengaminkan Allah yang maha tinggi Elyon, mengaminkan Allah yang maha kuasa Sadai, mengaminkan Allah yang Yahweh itu. Amin. Dia ada beserta dengan aku. Tuhan berikan kemuliaan kepada kita, kekuatan yang hebat kepada kita Bapak Ibu. Nah, yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat. Allah dalam teks aslinya disebutkan Elohim. Ayat yang kedua berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang ku percaya. Dalam bahasa aslinya ditulis Elohim. Allah yang maha tinggi dalam bahasa aslinya disebut sebagai Elyon. Allah yang maha kuasa disebut sebagai Sadai. Tapi di dalam ayat yang kedua kemudian dikatakan Elohim. Apa maknanya? Elohim adalah bentuk perwakilan sebutan nama Allah semuanya itu adalah Elohim. Allah disebutkan Bapak Ibu sebutan-sebutan nama Allah termasuk yang tadi Elyon, termasuk El Sadai, termasuk apa lagi Bapak Ibu? Termasuk YHWH. Banyak sebutan nama Allah. Yehovah Jireh, betul ya? Yehovah Rafa. Tapi kalau disatukan semuanya itu mewakili nama-nama tadi semuanya. Satu nama ini Allah, disebut Allah, Elohim. Nah ini adalah bentuk perwakilan yang kepadanya kita percaya. Ayat yang kedua tadi. Allahku yang kepadanya ku percaya. Ini disebut Sema. Ulangan 6, tolong Mas Anton, ayat yang keempat. Dia menyebut Elohim. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Disebut bahasa aslinya Elohim. Untuk mewakili semua nama Allah. Hai orang Israel, ketahuilah gitu ya. Tuhan itu Allah kita.
Tuhan itu Elohim. Tuhan itu Esa. Esa dalam bahasa aslinya itu disebut Ehad. Bukan Yasid. Nah ini, Yasid itu tunggal satu. Tapi Ehad itu satu tapi jamak. Beda Bapak Ibu. Elohim itu him itu berkata jamak. Allah yang jamak. Sama dengan Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah dalam bahasa aslinya Elohim. Diperjelas kemudian pada ayat yang ke-16 berkata, baiklah kita menciptakan manusia, kita. Untuk menunjukkan perwakilan dari Elohim. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini Sema. Sema itu kalau di dalam Kristen sekarang, ya dalam Kristen sekarang kan, ya saya akan coba membangkitkan kembali Bapak Ibu. Saya sedang membuat liturgi untuk pemakaman kematian Pak. Saya sedang membuat Pak. Ya, sedang saya buat liturginya kematian. Ya, kita kan sudah lama sekali tidak menyebut pengakuan iman Bapak Ibu. Betul ya? Aku percaya akan Allah gitu, dan seterusnya. Itu lama sekali kita tidak membacakan hal itu. Nanti dalam satu liturgi yang sedang saya susun untuk kematian, saya buat hal itu. Nah, orang Israel itu pengakuan imannya sederhana yang tadi Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat yang keempat, itu pengakuan iman, itu Sema. Hei orang Israel, ketahuilah Allah, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Itu cukup pengakuan imannya sampai di situ. Kalau kita kan pengakuan imannya panjang. Tapi orang Israel seperti itu. Itu pengakuan iman, itu Sema. Menunjukkan Allah Elohim yang mewakili seluruh Allah sebutan tadi. Sekarang baru kita masuk Bapak Ibu. Agak sedikit muter-muter sampai akhirnya kemudian kita ke tema. Supaya Bapak Ibu mengerti. 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Musa, ini yang nulis Musa. Rebah di sini mati Bapak Ibu. Mati karena sakit. Masih ingat ya tulah yang Tuhan turunkan untuk orang-orang Mesir kan ya. Ada tulah penyakit sampar. Dan kemudian ditutup dengan kematian, apa Mas Anton? Anak sulung. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Saya agak sedikit merinding ini karena saya tadi memperkenalkan Allah itu, setelah itu sampai kepada poin pokoknya begini. Setelah Musa memperkenalkan Allah yang maha tinggi tadi, Allah yang maha kuasa, kemudian YHWH dan kemudian Elohim, kemudian Musa kemudian menulis di sini. 1.000 orang rebah di sisimu karena sakit sampar. Engkau berada di Mesir dan melihat dengan matamu sendiri, karena tadi kan berkata, engkau melihat dengan matamu sendiri. Penyakit sampar di sisimu, orang rebah, 1.000 orang mati di sisimu. Kemudian kau melihat di sebelah kananmu, 10.000 orang mati karena anak sulung. Tapi semuanya tidak mengenai engkau. Semua penyakit itu, semua kematian itu, engkau ada di tengah-tengahnya, dikelilingi dengan keadaan yang menakutkan. Karena begitu banyaknya korban, tapi engkau tidak kena dengan hal itu. Kenapa? Ibu Gembala. Karena Allah yang tadi diperkenalkan 4 tadi, melindungi kita. Dalam keadaan yang sangat menakutkan. Situasi yang sangat menakutkan. Makanya apakah kita yang menaikkan pujian itu, walau 1.000 rebah di sisiku, tetaplah engkau Allahku. Walau 10.000 rebah di kananku, apakah kita menyadari kita berada dalam situasi yang menakutkan,
Tetapi Allah punya perlindungan yang kuat sehingga saya tetap berdiri kokoh di dalam situasi yang sangat menakutkan. Atau kita kalah Bapak Ibu. Kita berada di dalam situasi yang menakutkan dan ternyata kita juga takut seperti mereka. Itu karena kita tidak punya kesadaran terhadap 4 Allah yang disebutkan Musa tadi. Jadi Musa memperkenalkan terlebih dulu, ini loh Allah yang kita punya. Bukankah kita punya pengalaman? Tuhan timpakan penyakit sampar dan betul-betul penyakit itu busuk. Ya, penyakit sampar itu penyakit seperti apa ya, borok-borok gitu ya. Kalau mungkin sekarang mungkin kanker kali Bapak Ibu. Semua kena. Tapi apakah ada di antara kamu yang kena penyakit sampar? Itu loh Bapak Ibu. Tuhan timpakan kematian anak sulung. Di mana pada malam itu terjadi ratapan tangis di seluruh penjuru orang Mesir. Dan Tuhan bertanya, apakah ada ketakutan di kemahmu? Engkau kan tidak mengalami ketakutan itu. Sekalipun kita berada di dalam, orang Israel pada saat itu berada di dalam satu situasi yang sangat menakutkan. Kenapa Bapak Ibu? 4 Allah, ini bukan berbicara jumlah ya, 4 sebutan Allah itu cukuplah bagi kita untuk memberikan kekuatan hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, saya yakin ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan, mengalami aku nggak tahu apa yang harus aku perbuat. Ya. Atau merasa gimana ya masa depan ya? Gimana dengan anak-anakku ya? Gimana dengan usahaku ya? Bisa putus harapan kita. Tapi ketahuilah, Allah yang maha tinggi ada dalam hidup kita, amin. Allah yang maha kuasa ada dalam hidup kita, amin. YHWH ada dalam hidup kita, amin. Elohim yang maha kuasa itu beserta dengan kita. Amin. Hebat Bapak Ibu, luar biasa. Ya, sekalipun kita berada dalam situasi yang banyak korban, ya, ini keadaan tidak akan, ya, Bapak Ibu tentu tahu ya, SPBU asing, ya, Shell, Vivo, kemudian apa lagi itu. Saya lupa itu jadinya, Shell, Vivo dan lain sebagainya lah, ada beberapa. Kan sekarang kan kehabisan. Mereka tidak bisa jualan bahan bakar, karena nggak ada stok. Akhirnya mereka berubah. Ya udahlah, selama nggak ada bahan bakar, nggak ada yang bisa kita jual, akhirnya mereka jualan kopi. Jualan makanan. SPBU tapi di dalamnya kemudian mereka jualan. Betul-betul keadaan yang menakutkan Bapak Ibu. Suatu hari nanti kita akan krisis energi. Akan tinggi biaya hidup. Tapi pegang firman Tuhan hari ini. Kita berada dalam situasi yang sulit, yang menakutkan. Tapi firman Tuhan berkata, 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 orang rebah di kananmu. Dikatakan demikian. Tetapi itu tidak akan menimpamu, ayat yang ke-7. Hebat ya. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-6 berkata, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, mati mereka karena penyakit sampar itu. Mati mereka oleh karena anak sulung mati. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kurang apa Bapak Ibu? Kadang yang membuat kita takut
Karena kita kurang percaya kepada Allah yang hebat itu. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, 1000 orang rebah di sisi kita, oke, itu ada. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang takut dan setia kepada Allah akan tetap terpelihara dan aman dalam perlindungan Tuhan. Ya. Pemazmur menyatakan demikian Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 berkata, dia tempat perlindunganmu, dia tempat perteduhanmu. Engkau aman di dalam dia. Sekalipun 1000 orang rebah di sisimu, sekalipun 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Jaminan perlindungan di tengah keadaan yang menakutkan diberikan oleh Allah yang Maha Tinggi, diberikan oleh El Shaddai, diberikan oleh Yahweh, diberikan oleh Elohim. Tuhan memberkati. Amin. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah takkan bergoyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan bergoyang, sebab Yesus sertaku. Takkan bergoyang, takkan bergoyang, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, takkan bergoyang, takkan bergoyang, sebab Yesus sertaku. Kita diamkan diri kita sejenak Bapak Ibu. Kita renungkan seberapa besar kepercayaan kita kepada Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Elohim, Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang kita sembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan buat lawatan-Mu pada sore hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu menaruh hidup di bawah tangan-Mu yang kuat. Engkaulah pemelihara kami, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Saatnya kami akan pulang, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Demikian juga yang beribadah secara online. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang YHWH Allah Yahweh, Engkau Allah Elohim. Engkau Allah yang memberkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Memberkati dalam usaha pekerjaannya, memberkati dalam sekolahnya, memberkati dalam keluarganya. Perlindungan-Mu Tuhan menyertai bahkan keluarga besar kami Tuhan, Kau lindungi, Kau sertai. Anak cucu menantu kami Kau berkati Tuhan, Kau berikan kesuksesan, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit Kau jauhkan semuanya itu Tuhan. Sebaliknya Kau memberkati dengan limpah berkat-berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.